Alhamdulillah bisa silaturahmi sama Mbak Maya nih. Oke Mbak Maya, tadi kan saya dapat info nih, Mbak Maya lagi ada project sama seorang musisi. Betul? Betul. Perlu dijelasin nggak? Tadi kan saya sempat bikin video nih buat teman-teman. Perlu dijelasin project apa? Project band ya Mas. Project band ya. Oke, band apa nih kira-kira? Bandnya namanya Band Melati. Band Melati, oke. Kayaknya nih dari teman-teman atau subscriber yang ada di sini penasaran nih. Tadi kan saya bikin video slide. Siapa sih sosok seorang seniman ini? Beliau itu adalah musisi. Ya musisi ya, Seniman, musisi seniman ya sama ya. Seniman yang pernah viral dulu ya. Oke, musisi yang pernah viral. Ya, Oke. sampai dapat penghargaan di 4 negara. 4 negara, Ya. luar biasa. Apa aja? Malaysia, Singapura, Hong Kong, Hong Kong, Brunei. 5 dong, sama Indonesia 5 jadinya. Ya, Wah, luar Indonesia. biasa. Terus kayaknya tadi kan Mbak Maya bilang sama saya sebelum kita shoot juga, memang posisi si seniman ini atau musisi ini lagi sedang tidak baik-baik saja karirnya ya. Betul. Kenapa coba dijelasin? Karena kan vakum ya, vakum Vakum, lama, oke. jadi dia ngedrop dan jatuh total. Dan Ngedrop. kondisinya sangat, ya gimana ya, bisa dibilang memperhatikan lah. Kalau boleh tahu siapa sih? Ini udah 5 negara loh. Sebenarnya udah go internasional loh. Ya. Dia itu adalah Henry Nirwana Band. Henry Nirwana Band. Dulu saya panggilnya apa nih? Mas Henry atau Biasanya saya sih panggilnya atau teman-teman biasanya Bang Henry. Bang Henry? Oke, Bang Henry ini dulu dia sempat booming di 5 negara. 5 negara ya, termasuk Indonesia. Nama bandnya adalah Nirwana. Ya. Oke. Dulu booming ya. Sekarang karirnya tidak baik-baik saja. Gitu. Berarti masih dong sama Nirwana masih? Sama Nirwana itu kemarin sih comeback. Oke. Rilis di Malaysia lagi. Rilis di Malaysia terus. Dan proyekannya Melati. Oh, proyekannya Melati. Jadi ganti nama atau gimana? Jadi Nirwana. Jadi comeback itu sama personel yang pertama. Karena kan Nirwana itu formasi sempat ganti vokalis ya sampai dia gitu kan. Yang pertama itu adalah yang pertama Dennis, yang kedua Aris Idol, yang ketiga Ujil. Oke, dulu sama Nirwana ini berarti sebenarnya ada perbedaan pendapat Ya, dari betul. personil sehingga mungkin sekarang dipecah menjadi Melati. Iya. Atau seperti itu atau gimana? Jadi Melati itu ada beberapa personil dari Nirwana termasuk Bang Henry ya. Bang Henry ini nama panggungnya itu Kodok. Kodok. Iya, nama panggungnya Bang Kodok. Oke, saya paham mungkin dari band Nirwana ada ketidakcocokan, terus juga bikin lagi di Melati. Personilnya ada beberapa yang diambil dari ini. Iya. Oke, dari Nirwana. Nah, kalau boleh tahu nih, kan sempat kan mau buat project Melati nih. Apa sih yang membuat mereka kan udah go internasional dong? Kenapa bisa? Ya, sayang loh. Ya, itu tadi perbedaan pendapat. Oke. Dengar-dengar Mbak Maya ini memang sudah menawarkan ya tempat tinggal sama Bang Henry ya. Iya. Tadi kan sebelum ini juga cerita sama saya. Terus mana Bang Henry nggak ada? Saya mau lihat nih. Saya kesini juga pengen lihat mana Bang Henry mana. Benar mau lihat Bang Henry. Iya. Bang Henry sih ada di kontrakannya. Karena dia kalau di sini itu cuma bikin lagu. Bikin lagu. Terus mungkin difasilitasi sama Mbak Maya alat musiknya. Boleh nanti kita lihat alat musiknya? Oke, nanti kita lihat alat musiknya. Tapi saya penasaran sama Bang Henry ini. Bang Henry kan sedang 10.
tidak baik-baik saja dalam berkarir. Mbak Maya di sini sebagai penolong ya untuk ngangkat mungkin kejayaan dari Bang Hendrik ya. Sekarang dia lagi ngapain di perusahaan kira-kira? Paling kalau dia sendiri dia lagi bantu-bantu yang punya kontrakan Punya ya. kontrakan. Dia buka warteg tuh. Kegiatan hari-harinya buka warteg? Enggak, yang punya kontrakan Yang dia punya punya kontrakan, warteg. oke. Nah dia sehari-harinya bantuin yang punya warteg ini. Oke, untuk kegiatan hari-harinya. Iya. Sembari menunggu proyek Melati itu booming. Iya. Ya, atau saling lah ya. Nunggu job lah. Oke, sambil nunggu job lah. Oke. Boleh nanti kita ke sana? Boleh. Oke, sekarang aja deh, jangan nanti. Ayo, Gimana oke, sekarang? sini. Oke, jauh nggak dari sini? Dekat ya? Oke, yuk. Wah, ini perjalanannya lumayan ya. Hujan juga ya? Tapi di sana dia sendiri. Sendiri. Coba ntar kita jalan ngapain. Biasanya sih kalau nggak ada kegiatan bantu-bantu yang punya kontrakan itu, dia bikin lagu, bikin lagunya sendiri. Nggak ada kemana nih, kanan. Kanan, Untuk ini kanan kiri, kanan. kanan juga. Ya, balik lagi ke rezeki seseorang, kita nggak ada yang tahu ya. Sudah go internasional, akhirnya saat ini mungkin lagi kurang baik-baik saja, jadi harus banyak silaturahmi, terus juga banyak mengembangkan potensi. Dia sering bikin lagu, sering ya. Lagunya udah banyak. Oh, ya. Bahkan lagu-lagu dia itu banyak dilaguin orang, dibawain orang, tapi nggak ada dapat imbal royaltinya. baliknya sama Wah. royalti gitu. Jadi gratis gitu loh. Oh, Ya. Jadi cuman dimanfaatin doang, kebanyakannya seperti iya. itu. Jadi pencipta lagu juga, bisa drummer juga, bisa vokalis dan keyboard. Wah, Semua basis Basis. kita wah luar biasa. editing semua lah ya. Jadi kenapa sih nggak mau diberikan fasilitas sama Mbak Maya ini? Ya kan fasilitas rumah tuh, kenapa dia nggak mau? Karena dia orangnya nggak enakan gitu, takut terbebani. Jadi orangnya tuh ya begitulah, susah gitu. Kayak mungkin karena nggak enakan itu. Ya susah karena nggak enakan. Ini kita kemana nih? Lurus aja. Di sana ya. Ya yang namanya individual manusia kan berbeda-beda. Memang ada yang dia haji mumpung ya kasarnya di ini, ada yang rasa nggak enak. Tapi di bekal Bang Hendrik Odok ini, kalau nggak enakan berarti ya mungkin perbedaan pendapat, terus juga sama tim-tim yang sebelumnya ya mungkin ya seperti itulah, paham ya, nggak bisa diucapkan, pasti paham lah. Kalau orang yang memang tidak enakan akan seperti apa gitu. Begitulah. Ya yang sudah nanti saya akan bantu untuk menganalisis, terus saya akan hipnosis Bang Hendrik, kronologinya seperti apa, dan dia nanti ke depannya mau apa, kiat-kiatnya kita akan kasih motivasi buat semangat. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Iya, biar go internasional lagi. Jangan nanti bilang sampai juga nih. Ya, Makannya ada nggak, Pak? Bang Hen ada di belakang, mau saya antar. Yuk, boleh Pak ya? Silakan ya. Ya, Mari lewat sini. Mungkin suka bantu. oh gitu. Bang Hendrik suka bantu-bantu di sini ya? Ya kalau dia lagi karena ada waktu gitu dia bantu-bantu. Kirim, bantu-bantu orang. Iya. Gimana tempatnya Mas? Ini. Oh, di sini ya? Oke, ya. Ada raknya di dalam itu. Oh, ada ya? Assalamualaikum. Oke. Ada yang nyari nih temennya. Assalamualaikum. Wah, Bang lagi ngapain nih? Biasa Aduh,
cari aja. Iya, izin kenalan Mbak Sebastian. Iya, saya Ini Henry. temennya Mbak Maya. Boleh nih saya mau bincang-bincang sama Abang? Boleh. Oke, wah kita masuk yuk. Iya, Yo, ayo. yo silakan ya. Gak apa ya tempat Ya, ya, nggak apa-apa. Wah, dari tadi nih ceritanya. Iya. Ayo Mas, masuk Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, izin nih. Aduh, ternyata Bang Hen di sini ya tinggalnya ya sama Wak, sini Wak, ayo Wak. Sini Wak. Ini Wak tuh selaku pemilik ini kosnya ya. Iya. Pemilik kosnya terus juga yang punya rumah makannya tadi Iya, di betul. depan. Wah, luar biasa ini Bang. Perkenalkan saya Bastian, saya adalah sahabatnya dari Mbak Maya karena Mbak Maya sudah banyak cerita. Tadi saya sudah silaturahmi ke Mbak Maya, makanya saya pengen lihat nih Bang Hen yang mungkin saya dapat cerita dari Mbak Maya ini dulunya seorang apa namanya drummer yang go internasional sampai 5 negara. Wah, luar biasa. Tapi mohon maaf ya, kenapa ini bisa kontrak di tempatnya Uwa? Panjang lebarnya gimana nih Bang? Kalau diceritain lagi mungkin akan terasa apa ya, membuat hati jadi ingat gitu kalau saya ceritain perjalanan saya tuh sampai seperti ini ya. Wah, Pokoknya pahit hidup juga. Hemat. karir Abang nih lagi tidak baik-baik saja mungkin ya Bang. Nah, balik lagi nih. Kalau untuk sehari-hari Abang tuh di sini gimana nih? Hari-hari ya pertama ya kayak bikin karya, kadang demo juga nengokin ke sini. terus kadang bantu sama Bantu Uwa juga Ya, untuk di rumah makan ya, cuci piring. cuci piring. Oke, hari-harinya itu. Wah, luar biasa. Tapi kan dengar-dengar nih Mbak Maya menawarkan tempat buat Abang, kenapa nggak mau Bang? kadang ngerepotin gitu. Repot, Iya. padahal kan itu sebenarnya peluangnya Iya, Wak ya. betul. Kenapa nggak bukannya dimanfaatkan, kenapa nggak dihargai? Mbak Maya kan sudah baik loh. Kebetulan saya menghargai ketulusannya Mbak Maya Ya. gitu lah. Tapi saya merasa aku ngerepotin terus kalau tiap hari atau tiap saya tinggal di sana gitu kan, sedangkan Mbak Maya kan butuh harus nyuplai setiap hari kayak makan atau ininya gitu. Jadi saya coba ngontrak sendiri aja dulu gitu, walaupun Mbak Maya memfasilitasi, bahkan saya berkarya pun Mbak Maya menyediakan alat-alat untuk saya karya. Paling saya kalau ke Mbak Maya saya berkarya aja datang. Oke, jadi Tinggal pas fasilitas untuk berkarya mungkin drummer dan sebagainya. Tadi Mbak Maya sempat cerita di sana ya. Iya. Boleh nanti kita lihat ya. Boleh. Oke. Jadi gini Bang, ya. Wah izin di sini tuh saya ingin membantu untuk memotivasi Abang ini supaya dia fight lagi, supaya dia go internasional lagi, supaya dia balik lagi ke kejayaannya masa lalu. Ya. Jadi ya itu adalah sebuah perjalanan hidup Bang ya. Jadi Abang harus selalu happy, harus selalu ya rendah diri, terus juga jangan lupa berkarya tetap dalam kondisi seperti apapun Bang. Oke, saya izin Bang, saya mau nanti melakukan sedikit flashback ke alam bawah sadar Bang. Kebetulan saya ini seorang praktisi hipnotis Bang. Ya, jadi nanti Abang bisa mungkin saya motivasi alam bawah sadarnya sehingga Abang ya bisa kedepannya fight. Kenapa sedih? Kenapa Maya? Kenapa ini suka kayak gini nangis-nangis sendiri atau gimana? Ya begitulah. Oke. Karena sering dimanfaatin, temen-temennya pada ninggalin, bahkan lagu-lagu atau karya-karya dia juga dipakai tapi nggak ada royalti atau nggak dibayar. Masalah itu mungkin saya belum memahami karena saya adalah seorang praktisi hipnotis yang nantinya membantu psikologinya Abang supaya Abang bisa fight ke depannya, bisa ambil kejayaannya.
apapun perjuangan abang, apapun prosesnya, mungkin dari tadi kata Mbak Maya dimanfaatkan, ada mungkin perselisihan dan sebagainya, itu masa lalu bang. Jadi masa depan abang harus fight lagi. Oke bang, abang siap untuk ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya tanyakan kepada abang, siap ya untuk di bawah sadar abang? Siap, diizinkan bang. Boleh gitarnya ditaruh dulu, izin sama Kak Maya. Bang, saya akan motivasi di alam bawah sadar abang supaya abang bisa fight lagi, kedepannya bisa go internasional lagi, kedepannya bisa saling solid sama mungkin bandnya abang ya. Dengar-dengar katanya ada band ini baru ya, Iya. Mbak Maya, rilisan Mbak Maya, band apa Mbak? Bandnya namanya Melati Band. Melati Band, luar biasa. Suka dengar nggak lagu-lagunya? Bagus. Lagunya bagus-bagus. Tapi sebelum dirilis katanya orang-orang terdekat udah didengerin juga ya? Iya. Ya, gua nih didengerin. Dengar. Wah. Bang Hen itu malah curhat sama saya. Oh gitu, gimana? Nah nih, ntar gimana makin wah? Ya ngobrol sambil ngopi aja ya kalau Ngobrol malam. sambil ngopi. Wah, gimana ini lagu enak gak? Saya bilang, wah ini mah isi listening enak. Oke, untuk mungkin mengevaluasi rilik-rilik dari lagu tersebut ya. Wah, Juga secara tidak langsung saya kasih support lah ke Bang Hen. Iya, jadi abang, saya yakin abang pasti bisa bangkit kok. Amin. Oke, Amin. semangat ya bang ya. Siap. Oke, saya mau bantu abang untuk memotivasi abang. Tugas abang sederhana, cukup tarik nafas dulu yang dalam, buang lewat mulut. Oke, abang relax aja di sini ya, relax, santai. Oke, lihat tangan saya di sini bang. Oke, ambil nafas yang dalam, ikutin tangan saya, buang. Oke, good job. Tarik nafas lagi, buang, good job. Tarik nafas, tidur, good job, bagus. Pelan-pelan hitung dari 1 sampai 100. Setiap hitungannya abang relax, abang nyaman, tenang, enjoy, biarkan semuanya relax, good job. Oke, nanti di hitungan ketiga kirimkan gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki dan masuki alam tidurnya jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. 1, 2, 3, good job, terima kasih. Dengarkan saya. Sekarang saya akan berikan motivasi buat abang supaya abang go internasional kembali. Saat ini ada beberapa poin yang akan saya tanyakan di dalam diri abang, pikiran abang, pengalaman abang. Sekarang ambil napas dulu yang dalam pelan-pelan. Buang lewat mulut. Oke, good job. Oke bang. Sekarang ingat-ingat poin pertama. Abang bisa bercerita dengan saya. Kenapa abang bisa bubar? Dan padahal abang sudah ke 5 negara atau go internasional. Sekarang abang bisa utarakan apapun yang ingin abang utarakan di hati dan perasaan abang. Silakan bang. Kenapa abang bisa bubar? Ngomong sama saya bang. Iya. Jadi waktu pertama kita Nirwana itu sampai terdengar karyanya di Malaysia, saya nggak nyangka ya bahagia gitu. Tapi setelah perjalanan kita berkarir semakin naik, tiba-tiba perbedaan pendapat dari setiap personil, dari manajemen, itu yang membuat kita jadi terpecah ya. Sampai bubar lah kayak gitu. Itu kenapa gitu di saat kita berkarir lebih nanjak, tiba-tiba ada kejadian seperti ini karena masalah seperti itu aja jadi bubar gitu. Mungkin abang lebih menjaga etika, tidak mau menjelaskan Iya. akar permasalahannya seperti apa bang. Iya. Abang bijak sekali bang, bagus bang. Nah, kalau saran saya ini dan pertanyaan saya selanjutnya, harapan abang ke depan abang mau bagaimana untuk diri abang atau untuk nanti band yang dirilis oleh Mbak Maya? Harapannya dengan karya saya yang terbaru ini bersama proyekan yang Mbak Maya bangun, yang band Melati ini ya, saya berharap bisa diterima di seluruh masyarakat maupun di luar negeri dengan karya saya yang saya buat. Terus kita maju bersama Melati Band ini. Saya harapannya cuma itu aja sih, bisa diterima lagi sama masyarakat luas karya saya. Itu harapan abangnya bang ya. Oke, sekali lagi bang,
Kalau abang sudah punya harapan, saya mau tekankan di alam bawah sadar abang, apakah abang ingin lanjut di profesi ini atau ingin ganti profesi, Bang? Banyak support yang sahabat-sahabat saya bilang saya harus terus berkarya. Sepertinya saya lanjut berkarya dulu. Kalau memang ada rezekinya lagi, kalau memang Allah berkehendak lagi saya bisa naik lagi, mungkin saya sambil usaha gitu ya, Bang. Sambil usaha ya. Biar bisa ada sehari-harinya lah. Oke. Nah, sekarang dan seterusnya ketika abang sudah naik lagi, sudah go internasional lagi, ada apa yang ingin abang mungkin berikan kepada orang tua Iya, ke depannya? ada. Ingin apa? Ingin ngebahagiain bapak saya. Satu-satunya ya, saya banget gitu loh. Pengen banget ngurus bapak gitu. Tapi keadaan nggak bisa, Bang. Kalau gini ya, harapan saya sih bisa ngurus bapak ya. Sekarang bapak diurus sama adik saya. Mungkin terima kasih juga buat adik saya yang udah ngurus bapak. Walaupun sebenarnya saya yang pengen ngurus gitu. Kondisi bapaknya abang tuh seperti apa? Kenapa, Bang? Kondisinya kemarin tuh habis dioperasi juga karena habis sakit-sakitan gitu. Saya pengen ngurus tapi keadaan saya aja begini gitu. Mungkin abang saat ini sedang berjuang dan ada orang baik seperti Uwa yang bantu abang. Makasih buat Wak juga, buat Mbak Maya, buat Mbak Maya juga. teman-teman yang masih support gitu loh. Iya. Makasih. Sekarang abang sedang buang dulu. Oke. Lupakan semua masa lalu, biarkan masa lalu jadi pelajaran buat abang. Saat ini abang hanya fokus terhadap diri abang, bersihkan semua pemikiran-pemikiran negatif. Saya ingin abang buang semua rasa kekecewaan, kekesalan, apapun rasa yang kurang nyaman, kurang enak di dalam pikiran abang. Sekarang kepalkan kedua tangan abang. Bayangin semua masalah yang ada dalam pikiran abang selama ini ada di genggaman tangan abang. Semakin kuat, kepalanya semakin kuat, munculin apa yang ada di kepala abang, taruh ke sini. Sesaat lagi abang akan melepas semuanya. Ketika abang sudah melepas, abang bisa berkarya, bisa semangat, percaya diri, dan sebagainya sesuai dengan profesi abang. Ambil napas yang dalam, Bang, pelan-pelan, buang lewat mulut. Oke. Sekali lagi ambil napas yang dalam. Lupakan semua kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat abang drop down seperti ini. Saya akan motivasi abang bahwa abang mengingat diri abang di mana abang go internasional sampai 5 negara. Abang lebih happy, lebih semangat, dan semua energi-energi negatif yang abang genggam sekarang abang buang perlahan-lahan, dilepas. 1, 2, 3, lepas, Bang. Oke, good job. Ambil napas lagi yang dalam, buang lewat mulut. Oke, sekarang tenang, relax, nyaman. Dalam kondisi seperti ini, abang, saya akan tekankan diri abang adalah seorang super power untuk abang. Diri abang adalah orang yang hebat, orang yang cerdas sesuai dengan bidang abang. Yakinkan kepada diri abang, aku adalah orang yang hebat di bidangnya. Aku adalah orang yang hebat di bidangku. Yakinkan sama diri abang. Ambil napas yang dalam dari itu, perlahan-lahan, buang lewat mulut. Nanti di hitungan ketiga, abang buka mata, abang tidak sadar, dan abang siap berkomunikasi dengan kami lagi. 1, 2, dan 3, buka matanya. Ngapain, Bang, kayak gini? Bingung dia, wah mau ngapain dia, wah? Amin. Lagi berdoa tadi sama wah. Oh gitu. Iya. Bingung, wah. Kena juga dia. Gitu, Mbak Maya. Jadi metode hipnosis seperti itu. Gak ngerasa ya? Hah? Ngapain gini? Hah? Saya tadi lagi Ngobrol. Iya. Tapi saya bisa baca Berair, pikirannya. Kenapa berair matanya? Nangis apa gimana nih? Nangis apa ngantuk nih? enggak ngantuk. Hah? Ngantuk? Nggak nangis nggak? Wah, berarti dia nutupin ya semuanya. Kuat nih, Bang. Ini orang kuat, orang hebat, Bang. Jadi nggak mau merepotkan orang-orang di sekeliling. Nangis tadi?
Enggak. Berair ya? Tapi berair, ngantuk kalau nangis nih. Ngantuk. Ngantuk tapi nggak ngantuk ya? Ngantuk gak ngantuk. Ya itulah keajaiban pokoknya. Nanti bisa lihat aja videonya nanti ya. Tuh direkam. Pasti nanti pas dia lihat videonya luar biasa deh. Dia akan berubah semakin semangat. Oke, Mbak Maya ada nggak nih motivasi buat abang ini? Yuk. Motivasinya ya tetap harus tetap berkarya ya. Oke. Jangan pernah dengerin apa kata orang. Ngikutin aja apa kata hati yang benar gitu. Semangat aja. Mbak Maya support, gua support, dan saya hanya bisa memotivasi abang supaya abang menjadi orang yang sangat luar biasa, super power dengan versi abang sendiri. Harus bisa Iya, berubah harus bisa dong. dan lebih tegas lagi. Luar Jangan biasa. kayak enakan mulu ya. Insya Allah. Ya memang teman-teman ini kondisi abang. Bang siapa tadi namanya lupa saya. Henry. Bang Henry, panggilannya Kodok ya. Ya. Bang Henry ini memang beliau tuh sudah go internasional dan karirnya ya teman-teman bisa paham, setiap kali orang berkarir itu ada naiknya, ada turunnya. Mungkin saat ini fasenya ada di turunnya, ada di bawah, ada yang sedang tidak baik-baik saja, dan abang ketemu orang baik bisa menempatkan tempat ya ala kadarnya di sini, punya uang juga, terus juga Mbak Maya juga mungkin bisa memfasilitasi karir-karir abang nanti ke depannya. Kayak nanti katanya ada ini, ada alat musik di sana ya? Ada. Boleh nanti kita lihat ya? Boleh. Oke Bang, saya mau lanjut lagi, mau lihat alat musiknya juga. Abang mau ikut apa gimana di sini aja? Saya di sini dulu. Mau bantu-bantu Wak ya? Wah ini tugasnya gimana nih Wak nih? Apa aja nih kalau dia ini hari-harinya apa aja? Mulai dari bangun tidur, kalau lagi belum dapat job ya, bangun tidur ngapain aja di Wak? Kalau bangun tidur Bang Hen kadang pagi-pagi tuh dia datang ngupasin sayur. Ngupasin sayur, Nah, Masya Allah. kalau untuk melayani orang makan saya, Oh, nanti gitu. Bang Hen bagian nyuci piring. Lebih ke finishingnya. Iya, apa sayur, terus juga cuci piring, cuci gelang, rapi Mas. Iya, rapi-rapi kadang Rapi-rapi. bantuin saya rapi-rapi juga kalau berantakan pas malam mau tutup. Oh gitu. Tapi lebih dominannya untuk ke pelayanan, lebih ke makanan ya. Iya. Kalau ini lebih ke bersih-bersih gitu. Bersih. Ya, abang nggak usah malu, Apapun itu nih orang baik, orang baik, Mbak Maya orang baik, dan di sini abang sedang berjuang lagi, proses lagi di sini. Oke, semangat ya bang ya. Oke, kalau kayak gitu kita Mbak Maya kita cek dulu untuk tempat bandnya ya, Iya. fasilitas dari Mbak Maya. Oke bang, mohon maaf, abang mau ikut nggak sekali lagi nih? Nanti aja deh. Nanti aja. Oke, ya udah kalau gitu saya pamit lagi ya. Ya. Oke, pamit dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Wak, makasih Ya, sama-sama. sudah diberikan waktu untuk berkunjung ke tempat Wak, dan saya bisa menyambangi. Mungkin ini sahabat baru saya dari ini, Mbak Maya kan sahabat saya, ini sahabat baru saya yang mungkin dari Mbak Maya kemarin cerita, Mas tolong dong bantuin motivasi, hipnotis nih, kenapa dia bisa bubar dan sebagainya. Ternyata udah ketahuan tadi. Ya. Nyadar nggak? Nyadar nggak? Udah ketahuan tadi kenapa bisa keluar, nyadar nggak? Tapi ini di bawah sadaran dia bisa nyimpen loh, nyimpen apa ya? Nggak menjelek-jelekan orang. Iya. Kecap. Ntar aja lihat videonya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi. sama-sama. Oke, Wak, saya undur pamit ya. Ayo, Bapak ya kita lihat untuk studionya ya. Oke, makasih. Iya. Yo. Berjuang jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Terus berjuang jangan berhenti untuk wujudkan semua. Ya, siap. Ini ada Bang Hendrik, kasihan ya tadi ya. Terpuruk banget. Aduh. Iya. Teman-teman. Di sana ya dia bantu-bantu nyuci piring Iya. gitu. Saya prihatin melihat dia tadi tuh, aduh kasihan banget ya. Semoga kedikjayaannya bisa muncul kembali ya. Nah ini kita teman-teman mau melihat fasilitas yang diberikan oleh Mbak Maya untuk Bang Hendrik Kodok. Mana fasilitasnya? Wow, luar biasa ini teman-teman ya. Fasilitasnya untuk Bang Hendri. Wah,
Mbak Maya, saya mau masuk, izin boleh? Boleh, masuk aja. Oke, ada keyboard. Ini ada drummer. Wah, ini lumayan Iya. loh. Karena Ini, Bang Henry itu dia drummer. oh, dia Tapi drummer. dia bisa alat musik semua. Ini dengan cuma-cuma Iya. Mbak Maya berikan ini, maksudnya untuk fasilitas Iya, gitu. berkarya. Biar dia berkarya, dia bangkit lagi, go internasional. Iya. Luar biasa, mulia sekali. Sobat sulap. Oke, teman-teman coba bisa dilihat Mbak Maya ini yang mau ngangkat kedijayaan Bang Henry Kodok. Iya, mudah-mudahan beliau itu bisa lebih dari dulu lagi. Amin, 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 Iya, amin. pokoknya harus tetap semangat buat Bang Henry ya. Itu luar biasa, fasilitasnya lengkap ya untuk seorang drummer ya, ada keyboardnya juga. Bang Maya, saya mau ini dong, boleh nggak? Apa ada karyanya dari Bang Hendrik? Boleh di ini? Boleh. Dilihat, kasih lihat. Ada teman-teman yang ada di sini. Boleh ya. Coba. Saya puterin ya. Ini salah satu karyanya Bang. Oh, ini karyanya Bang Hendrik ya? Yang terbaru. Oke, yang terbaru belum dirilis. Belum. Wah, ini buat teman-teman nih, luar biasa nih. Bisa dengar secara langsung ya, belum dirilis ya. Judulnya apa? Lebih baik jujur lah. Oke, lebih baik jujur. Oke, judulnya lebih baik Jujur lah. Haruskah semua berakhir sudah? Cinta yang tersimpan di hati tak mungkin bertahan bila ku rasa hanya membuat hati luka. Bertahankan cinta yang membuat Tapi kalau belum dirilis, dirahasiakan dulu, dirahasiakan biar penasaran teman-teman. Nah, sedikit aja dirahasiakan. Ini genrenya lebih ke Melayu ya. Ya, pop Melayu. Pop Melayu, Ya. sedih banget sih tadi ini. Masih panjang ya. Kalau pakai ini Ah. sama kayak Nirwana. Oh, sama kayak Pop Nirwana. Melayu gitu. Oke, pop Melayu ya. Pasti penasaran. Nah, kalau penasaran nanti gimana nih? Biar bisa mungkin dapat albumnya atau mau denger gimana? Boleh di semua, ada di TikTok, YouTube dan semua pokoknya. TikTok, YouTube, nama akunnya boleh sekalian dong. Melati official. Melati Official. Nanti ada mungkin karya-karya dari Bang Hendrik ya, Iya. yang memang belum dirilis sebenarnya, tapi sudah ada slide-slide-nya di sosial media. Iya. Wah, sudah luar ada. biasa. Keren sekali. Kayaknya ini karyanya yang bagus, fasilitas dari Mbak Maya juga luar biasa. Udah lama nih saya. Kayaknya harus undur diri dulu karena memang saya ada kegiatan lagi. Terima kasih banyak dan Bang Hendrik tadi sudah saya lakukan hipnosis. Ternyata perjalanan hidupnya sangat luar biasa sekali ya, Betul. perjuangannya. Saya yakin beliau bisa bangkit ke internasional. Amin. Sudah ada support dari Mbak Maya. Tadi juga saya sudah melakukan hipnotis yang mungkin luar biasa ya. Doain ya teman-temannya untuk Bang Hendrik Kodok ya. Ya. Semangat. Oke, terima kasih banyak. Saya undur diri. Pamit dulu. Iya, terima kasih teman-teman.